Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadila dengan NPM 2365081 dari Program Studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang. Baik, di video ini saya akan memaparkan salah satu topik penting dalam dunia manufaktur modern, yaitu permesinan non-konvensional. Topik ini sangat menarik karena dalam dunia industri manufaktur modern memungkinkan kita memproses material super keras dan kompleks, sesuatu yang sulit dicapai oleh permesinan tradisional. Mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, mengenal mesin non-konvensional bagi industri manufaktur modern. Dalam era industri manufaktur modern, tuntunan terhadap produk berpresisi tinggi semakin meningkat karena material yang digunakan kini semakin keras, kuat, dan sulit diproses dengan cara konvensional. Akibatnya, teknologi permesinan tradisional yang bergantung pada kontak langsung antara pahat dan benda kerja mulai menghadapi banyak keterbatasan. Disinilah non-konvensional hadir sebagai solusi. Karena permesinan non-konvensional merupakan teknologi penghilangan material yang memanfaatkan berbagai bentuk energi selain gaya mekanis untuk menghasilkan komponen berpresisi tinggi. Di dalam teknologi ini menggunakan bentuk energi listrik, kimia, termal, hingga elektron untuk menghilangkan material tanpa sentuhan mekanis sama sekali. Dengan kata lain, mesin non-konvensional bukan sekedar alat baru tetapi simbol dari evolusi manufaktur menuju masa depan presisi dan efisiensi. Baik, yang kedua ada cara kerja mesin non-konvensional dalam proses permesinan presisi. Pada mesin non-konvensional bekerja dengan menghilangkan material tanpa kontak langsung menggunakan energi listrik, kimia, panas, laser, atau elektron. Prosesnya menghasilkan permukaan presisi tinggi tanpa tegangan mekanik atau distorsi panas, cocok untuk material keras dan bentuk kompleks. Sebelumnya, permesinan non-konvensional adalah teknologi penghilangan material yang memanfaatkan energi selain gaya mekanis. Dan 4 metode utama yang akan kita bahas adalah electrochemical machining atau ECM, electrical discard machining atau EDM, laser beam machining atau LBM, dan electron beam machining atau EBM. Keempat metode tersebut dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam memproses material keras atau bergeometri kompleks. Setiap proses memiliki prinsip energi berbeda, tetapi sama-sama bertujuan meningkatkan presisi dan efisiensi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ECM atau Electrochemical Machining, bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis. Material laut dari benda kerja yang berfungsi sebagai anoda, sedangkan pahat bertindak sebagai katoda. Arus listrik dan larutan elektrolit memfasilitasi reaksi kimia yang terkontrol tanpa panas. Metode ini menghasilkan permukaan sangat halus dan banyak digunakan pada bilah turbin serta komponen biomedis. Sekarang mari kita lihat bagaimana electrochemical machining atau ECM bekerja. Prinsip kerja, setiap kali kedua elektroda, simpul yang terhubung ke terminal positif dan katoda yang terhubung ke terminal negatif, direndam dalam elektrolit seperti nacel. Ketika tegangan diterapkan, kedua elektroda penghilangan material dari anoda dimulai. Anoda dan katoda ditempatkan sangat dekat satu sama lain tanpa bersentuhan. Dalam ECM, penghilangan material terjadi pada tingkat atom, jadi menghasilkan permukaan akhir cermin. Cara kerja ECM berlawanan dengan proses pelapisan atau pengendapan elektrokimia atau galvanik. Mari kita pahami reaksi kimia yang terjadi dalam proses ini. Ketika beda potensial diterapkan pada elektroda, pergerakan ion dimulai. Di antara pahat dan benda kerja, ion positif bergerak menuju pahat dan ion negatif bergerak menuju benda kerja di katoda. Ion hidrogen mengambil elektron dan diubah menjadi gas hidrogen. Dengan cara yang sama, atom besi keluar dari anoda yang merupakan sebagai ion F++. Dalam elektrolit, ion natrium bergabung dengan ion hidroksida dan membentuk natrium hidroksida, dan ion fera bergabung dengan ion klorida dan membentuk feraklorida. Ion besi juga bergabung dengan ion hidroksida dan membentuk besi hidroksida.
Di dalam elektrolit E dan E yang dihasilkan diendapkan dalam bentuk lumpur dan mengendap. Dengan cara ini, material dikeluarkan dari benda kerja sebagai lumpur. Berbagai reaksi yang terjadi dalam proses permesinan elektrokimia adalah sebagai berikut. Dan begitulah cara kerja atau prinsip kerja dari ECM atau Electrochemical Machining. Dan ini yang kedua, yaitu EDM atau Electrical Discharge Machining, merupakan proses permesinan non-konvensional yang menghilangkan material melalui percikan listrik antara elektroda dan benda kerja yang terendam dalam cairan dieelektrik. Proses ini menyebabkan erosi thermal lokal tanpa kontak mekanis. Terdapat dua jenis utama, yaitu Sinker EDM dan Burkhardt EDM. Kelebihannya adalah mampu membentuk geometri rumit pada logam keras, meskipun kehalusan elektroda masih menjadi tantangan. Berbeda dari ECM, Electrical Discharge Machining atau EDM mengandalkan energi listrik bertegangan tinggi. Mari kita lihat cara kerjanya. Prinsip kerja proses EDM didasarkan pada erosi logam benda kerja dengan penerapan atau percikan listrik antara alat dan benda kerja. Ketika dua konduktor yang membawa arus, yaitu anoda dan katoda, busur listrik terbentuk di antara kedua konduktor tersebut, sehingga pada titik kontak sejumlah kecil logam tererosi meninggalkan retakan kecil. Percikan ini menghasilkan panas yang intens, menyebabkan logam di zona percikan ini meleleh dan menguap. Ketika anoda dan katoda terbuat dari bahan yang sama, elektroda pada terminal positif mengalami erosi lebih cepat. Benda kerja biasanya dihubungkan ke terminal positif sebagai anoda, celah kecil sekitar 0,005 mm atau 0,05 mm. Di mana percikan terjadi, bentuk alat menyerupai cetakan untuk meningkatkan presisi. Efektivitas proses alat dan benda kerja direndam dieelektrik cairan hidrokarbon dan minyak mineral. Alat tersebut harus merupakan replika dari bentuk yang akan dibuat pada benda kerja. Alat terhubung ke terminal negatif dari sumber daya listrik. Ketika sumber daya listrik dinyalakan, generator pulsa DC memasok pulsa tegangan antara 40 volt hingga 3000 volt. Benda kerja terhubung ke terminal positif dan alat terhubung ke terminal negatif, serta celah antara alat dan benda kerja diisi dengan cairan dieelektrik. Ketika tegangan tinggi ini disuplai ke alat, ini menyebabkan partikel-partikel dalam cairan dieelektrik berkonsentrasi. Artinya, cairan menjadi terionisasi, membentuk jalur bagi arus untuk mengalir dari alat ke benda kerja. Busur intens yang dihasilkan pada antarmuka alat dan benda kerja ini menyebabkan material benda kerja menguap. Dalam proses ini, sejumlah kecil material alat juga tererosi. Setelah percikan terputus, panas dihilangkan oleh cairan dieelektrik dan membawa partikel logam yang tererosi. Pergerakan alat dikontrol oleh mekanisme motor servo yang mempertahankan celah dalam aplikasi. Demikian prinsip dan cara kerja EDM atau Electrical Discharge Machining. Terus yang ketiga, yaitu LBM atau Laser Beam Machining, merupakan proses pemesinan non-konvensional yang menggunakan energi cahaya berfokus dari sinar laser untuk menguapkan atau melelehkan material pada area yang sangat kecil. Energi laser diubah menjadi panas dengan intensitas tinggi, sehingga mampu memotong, mengebor atau menandai permukaan benda kerja tanpa kontak mekanis. Proses ini sangat cepat dan tidak menyebabkan keausan alat. Teknologi laser serat dan CO2 modern meningkatkan efisiensi energi dan kualitas permukaan, walaupun konsumsi energi yang tinggi masih menjadi kendala. Jika EDM bekerja dengan listrik, maka laser beam machining memanfaatkan kekuatan cahaya. Kita lihat cara kerjanya bagaimana. Prinsip kerja dalam proses permesinan ini, saat sinar laser mengenai permukaan benda kerja, energi panas dari laser ditransfer ke benda kerja. Energi panas yang diserap ini melelehkan dan menguapkan material dan permukaan benda kerja. Ketika saklar dihidupkan, satu daya tegangan tinggi diterapkan ke lampu senter atau tabung senter yang mengelilingi media pemompa.
Dalam kasus ini adalah kristal ruby. Saat cahaya dinyalakan, ia memancarkan foton berenergi tinggi. Foton-foton ini diserap oleh kristal ruby. Energi yang diserap ini menyebabkan sebagian besar elektron yang terkandung dalam atom-atom kristal ruby tereksitasi pada tingkat energi tinggi dari keadaan dasarnya setelah durasi yang singkat. Saat elektron dari tingkat energi tinggi mencapai keadaan dasar, mereka memancarkan foton. Foton yang dipancarkan ini merangsang elektron yang tereksitasi untuk kembali ke keadaan dasar. Mereka dengan demikian menghasilkan lebih banyak foton saat mereka kembali ke keadaan dasar. Dengan demikian, sepasang foton diperoleh dengan memanfaatkan satu foton. Dengan demikian, kita menyebut proses ini sebagai amplifikasi cahaya menggunakan radiasi terstimulasi. Saat konsentrasi foton meningkat, laser terbentuk. Cermin 100% reflektif digunakan untuk memantulkan semua foton kembali ke kristal, sedangkan cermin semi-reflektif memantulkan beberapa foton kembali. Dan foton yang lolos melalui cermin semi-reflektif membentuk sinar laser berenergi tinggi. Kemudian lensa digunakan untuk memfokuskan sinar laser ke benda kerja yang akan dikerjakan. Interaksi laser dan benda kerja menghasilkan sejumlah besar panas sehingga menguapkan permukaan benda kerja dan memotong alur berbagai bentuk atau memotong benda kerja. Demikian cara kerja LBM atau laser beam machining dalam pemesinan non-konvensional. Dan yang terakhir yaitu EBM atau Electron Beam Machining, merupakan salah satu proses permesinan non-konvensional yang menggunakan pancaran elektron berkecepatan tinggi untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Prinsip dasarnya adalah konversi energi kinetik elektron menjadi energi panas saat menumbuk permukaan benda kerja menggunakan berkas elektron berkecepatan tinggi dalam ruang hampa. Energi kinetik diubah menjadi panas saat mengenai permukaan benda kerja, menghasilkan potongan bersih dan presisi mikrometer. Metode ini umumnya dipakai pada industri kedirgantaraan dan biomedis meski biaya peralatannya cukup tinggi. Pada tingkat yang lebih ekstrim, elektron beam machining memanfaatkan energi kinetik dari elektron berkecepatan tinggi. Kita coba lihat bagaimana metode ini bekerja. Prinsip kerja proses pemesinan ini bekerja berdasarkan prinsip konversi energi kinetik elektron menjadi energi panas. Ketika elektron berkecepatan tinggi mengenai benda kerja, energi kinetiknya diubah menjadi energi panas. Energi panas ini digunakan untuk menguapkan material pada antarmuka benda kerja. Inilah prinsip dasar pemesinan EBM. Proses ini dilakukan di ruang hampa. Jika tidak, elektron akan bertabrakan dengan partikel di udara dan kehilangan energinya. Ketika tegangan tinggi diberikan pada filamen katoda, ia menghasilkan elektron. Elektron ini bergerak menuju anoda dengan kecepatan sangat tinggi setelah melewati anoda. Berkas elektron dipaksa melewati lensa magnetik. Di sana, elektron divergen dan berenergi rendah diserap, dan hanya berkas elektron konvergen yang melewatinya, sehingga membentuk berkas elektron berkualitas tinggi. Kemudian berkas ini melewati lensa elektron magnetik dan kumparan pembelok yang memfokuskan berkas elektron berenergi tinggi ke titik yang dibutuhkan pada permukaan benda kerja. Berkas elektron berintensitas tinggi tersebut mengenai benda kerja. Energi kinetik elektron diubah menjadi energi termal dan material benda kerja dihilangkan oleh panas yang intens ini sehingga meleleh dan menguap. Dan seluruh proses ini dilakukan di dalam ruang vakum. Beginilah prinsip dan cara kerja dari EBM atau Electron Beam Machining. Kalau dibandingkan metode-metode tersebut, setelah melihat cara kerja masing-masing, secara umum ECM unggul dalam menghasilkan permukaan halus tanpa panas, dan EDM lebih efektif untuk bentuk kompleks, serta LBM menawarkan kecepatan tinggi dan EBM memberikan presisi mikro dengan distorsi minimal. Setiap metode memiliki kompromi antara biaya, energi, dan kualitas hasil. Inovasi tidak hanya soal kecepatan, tapi juga ketepatan. Teknologi permesinan non-konvensional hadir sebagai bukti bahwa industri modern terus berkembang menuju presisi yang lebih tinggi. Mari kita telaah bagaimana teknologi non-konvensional berperan nyata terhadap kemajuan industri modern. Teknologi permesinan non-konvensional memiliki keunggulan utama berupa kemampuan menghasilkan permukaan halus, presisi tinggi, dan bebas tegangan mekanik karena prosesnya tidak melibatkan gaya potong langsung. Jadi, perannya sangat penting dalam kemajuan manufaktur modern.
Jadi kesimpulannya bahwa permesinan non-konvensional memungkinkan pengolahan material keras dan kompleks dengan presisi tinggi tanpa kontak mekanis. Keempat metode memiliki peran saling melengkapi dalam mendukung industri modern, dan masing-masing metode ECM, EDM, LBM, dan EPM memiliki keunggulan tersendiri dan saling melengkapi. Demikian pembahasan ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini menambah pemahaman tentang peran teknologi permesinan non-konvensional dalam manufaktur modern.